Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, selamat datang kembali di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview serta menganalisa pergerakan pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita mulai dari SAUSD. Jadi ketika kita lihat di SAUSD, kita perhatikan ini ada area fair value gap di daily. Ketika kita menjumpai area fair value gap di daily, maka kita akan cari konfirmasi di TF yang lebih kecil. Kita bisa mencari di TF yang lebih kecil, dan kita lihat di area sini. Di sini adalah area entry di area fair value gap. Ketika dia ngambil area fair value gap, kita perhatikan apakah ada konfirmasi entry di area tersebut. Ya. Oke. Kalau kita perhatikan ini di TF15 ya. Di sini dia sudah membuat market structure shift ya. Kemudian saya lihat juga dia ngambil liquidity grab ya. Area ini diambil, kemudian dia membuat market structure shift. Kemudian ada displacement, ada fair value gap. Jadi kita entry di area fair value gap, dan ini naik ketika berada di area sini. Dengan target TP kemarin adalah area ini ya. Area ini. Kemudian SL di bawah ini, SL kita di area agak ke bawah, dan ini hampir ketika news dia sempat lagi mengambil area liquidity ya. Di sini ada liquidity. Ya, dia sempat ambil liquidity ini, dan target kita di sini. Dan selanjutnya kita lihat di area sini ya. Kita lihat di sini ada buy set liquidity, dan ketika ngambil buy set liquidity ini ada reaksi di area sini. Namun kita lihat di sini ada order block, maka kita tetap harus hati-hati dulu untuk mencari posisi sell. Kita nunggu nanti areanya ini di break ya, atau dia ngebreak lagi area sini. Ini kita bisa jadikan market structure shift. Namun kita lihat juga di area sini ya. Kita lihat di area ini ada order block ya. Ada order block, dan ini ada gap. Jadi kita lihat nanti di dua area ini apakah ada reaksi. Maka kita akan cari jika area ini di break ya. Biasanya dia ngambil ini, kemudian ngebreak ini. Kita cari lagi di area sini, area fair value gap atau adanya displacement ada, dan membentuk market structure break ya, seperti ini. Kalau ini jadi ya. Kemudian EUR NZD ya, kita perhatikan EUR NZD. Sebelumnya kita ada entry di area atas ini ya. Di area atas, karena kita lihat di sini dia mengambil order block, kemudian mengambil buy set liquidity, lalu kita turun di TF yang lebih kecil ya. Kita perhatikan di M30, di sini ada area fair value gap ya. Di sini ada order block,
Di sini dia membuat marka structure shape. Ini kalau kita perkecil lagi TTF yang lebih kecil, ini dia sudah membuat marka structure shape. Kemudian dilanjutkan marka structure break. Ini lebih besar lagi, dia membuat marka structure break. Dan di area sini ya. Jadi ini adalah area base ya, area order block ya. Kemudian turun. Dan di bawah order block dia membuat area yaitu fair value gap. Jadi biasanya area seperti ini akan direbelin kemudian ambil turun seperti ini. Dan sekarang kita perhatikan ya, TP kemarin di area sini, kemudian ini ada area order block. Sebenarnya TP berada di area order block ya. Kalau kita pas ngambil order block ini kena ya, tapi kita di atasin dikit. Selanjutnya sekarang posisinya dia berada di area order block ya. Kemudian dia naik, ini ada gap ya. Saya perhatikan ini ada gap. Gap ini bisa menjadi area ya, area untuk kita bisa entry ya. Seperti halnya fair value gap ya. Dan biasanya ketika kembali di area gap dia akan naik. Ternyata ini benar, ketika kembali di area gap dia naik. Kalau kita perkecil lagi ya, misalnya M15 dia naik ya, kemudian turun ngambil area fair value gap lagi di sini. Kalau kita turun lagi di M5, biasanya semakin kecil TF. Ini untuk ini yang bagus adalah M15. Berarti yang kelihatan di sini adalah M15 adanya fair value gap. Dan ini bisa jadi dia akan naik ya. Naik di area terdekatnya mungkin area sini ya. Dia bisa kemungkinan dia akan naik sampai area di sini. Selanjutnya USD CAD ya. Kalau kita lihat di USD CAD, di sini ada area yaitu fair value gap di weekly. Dan kita kemarin lihat ini sebenarnya belum terlalu bagus untuk entry sell ya. Belum terlalu bagus untuk entry sell karena saya lihat di sini ada area yang kemungkinan kembali akan direspect. Ini ya, area ini. Dan ini ada fair value gap yang belum diambil. Yang meskipun dia sudah membuat market structure shape, kalau lihat pola seperti ini biasanya dia akan naik lagi ya. Kemarin kita tunggu ngambil area sini ya, ini kita garis, ini ngambil order block dulu ya, ternyata nggak sampai kembali lagi di area sini ya, dia langsung naik. Untuk sementara kita akan lihat dulu area ini ya, kita lihat dulu area ini sudah lumayan tinggi ya. Dan sebenarnya kalau kita ukur ini sudah berada di area premium ya. Ini berada di area premium bahkan area OTE ya. Namun perlu diperhatikan meskipun dia berada di area OTE ya, maka kita harus cari konfirmasi entry, bukan langsung entry ya. Kita tunggu dulu dia membuat konfirmasi entry. Jadi kita akan entry jika ada konfirmasi entry. Selanjutnya AUD USD. Oke. Ya, kita lihat di AUD USD ini sempat nyentuh area order block ya di sini. Namun ini belum ada tanda-tanda kenaikan yang signifikan meskipun dia sempat naik ya. Kalau kita perkecil, sebenarnya kita kemarin
lihat area ini ya, lihat area ini. Dan ini sebenarnya ketika area ini dia membuat market structure shift naik, dan naiknya sampai sini. Kemudian dia membuat manipulasi atau dia ngambil area liquidity grab ya, dia mengambil liquidity grab kemudian naik, dan ini bisa kita lihat sebagai peluang untuk buy ya. Ternyata di sini ada area fair value gap, dan ini dia sudah membuat market structure shift. Jadi ini sebenarnya area yang lumayan bagus untuk kita bisa entry ya. Namun kalau kita perhatikan market sekarang ini kemungkinan akan turun lagi ya. Lihat dari karakter, apalagi di sini ada gap ya. Ini bisa jadi area yang mengalami penurunan, ini gap. Jadi bisa jadi area ini akan direspect. Jadi ini ngambil area fair value gap, kemudian turun, bisa jadi dia sampai area sell set liquidity. Dan ini juga ada liquidity gap. Selanjutnya GPP JPY ya. GPP JPY ini kemarin malam kita tunggu di area ini ya. Kita pantau di area ini ya. Ternyata ini area fair value gap masih di respect ya. Jadi kita bisa expect targetnya adalah area ini. Target adalah area ini. Kalau kita lihat di TF yang lebih kecil, TF yang lebih besar, di sini ada area fair value gap. Tapi ini adalah secara garis besar ini masih setway, maka perlu hati-hati ya untuk entry di area ini. Karena bisa jadi dia naik turun ngambil SL ya. Maka kita tunggu dulu ketika market sudah jelas ya. Selanjutnya EUR USD. Oke, sebelumnya kita tunggu ya. Tunggu di area fair value gap ini ketika di sini. Namun ini nggak nyampe nyentuh area fair value gap kemudian turun. Jadi bisa jadi ini akan turun sampai area sini. Ya. Ngambil area ini, dan di sini kita juga bisa cari konfirmasi buy ketika ada konfirmasi. Ya, kalau ini kita masih belum entry ya, kita tunggu dia ambil lagi liquidity ini. Ya, kita harap dia ambil liquidity ini kemudian naik. Ya, kembali lagi area fair value gap sini. Kemudian ada konfirmasi entry di sini. Kita akan cari peluang entry di area sini ya. Jadi cari amannya adalah tunggu dia yang men-sweep lagi. Tapi sebenarnya ini ada fair value gap. Ini ada area fair value gap. Kekurangannya dia belum men-sweep ini. Kemudian USD CHF. Oke, USD CHF ini masih setway ya, masih. Kalau seperti ini kita masih tunggu dia ambil area fair value gap di daily atau order block di weekly ya. Kalau di weekly dia order block, kalau di daily dia ada fair value gap ya. Jadi kita tunggu nanti dia mengambil area ini dan kita tunggu konfirmasi di area tersebut. Selanjutnya NZD USD ya. NZD USD di awal kita tunggu di area ini ya. Namun kita perhatikan ini juga sebagai order block ya. Di daily. Oke. Jadi ini kita hapus ya karena sebenarnya area yang terlalu pendek. Kita bisa tunggu nanti di area ini ya. Ini ada area fair value gap di daily.
Jadi kita tunggu di area ini, atau dia naik dulu ngambil area fair value gap di sini kemudian turun, atau kita tunggu dia ngambil area ini kemudian membuat konfirmasi entry buy, maka kita akan entry USDJP. Ya, USDJP ini sebagaimana plan awal ya. Plan awal kemungkinan market dia akan naik sampai sini ya. Ternyata dia sudah ngambil area sell set liquidity. Bisa jadi dia ambil naik lagi ke arah sini. Ini berdasarkan plan awal, kemungkinan market akan naik terus ya. Naik dan ngambil area fair value gap di daily baru turun. Kemudian GPP USD. PPUSD kita lihat di daily ya. Di daily kita tunggu di area ini. Atau kita hapus dulu. Kita tunggu di area ini ngambil sell set liquidity. Namun semalam sempat kita entry ya, entry di area sini ya. Karena ini sudah membuat market structure naik turun ngambil area fair value gap baru naik. Namun ini nggak kuat naik ya, karena dilihat dari karakternya kalau ada displacement naik dia akan naik. Dan sekarang kita tunggu wait and see ya. Kita akan tunggu dia ambil area sell set liquidity di sini. Selanjutnya Nasdaq. Ya, Nasdaq ini masih kondisinya masih naik. Kalau secara garis besar ini masih naik. Oke. Ya, kita bisa nih perhatikan di area sini, ini ada area fair value gap. Kita bisa cari konfirmasi entry di area sini. Dan kemarin sempat kita pantau ya di area sini ya. Ini M5. Perhatikan ini ada area fair value gap yang clean ya. Jadi kita ambil lagi terus ini di respect ya. Di respect dia sempat balik lagi kemudian turun ya. Kalau berdasarkan M5 ini bisa jadi area, tapi kalau news hati-hati, kalau news harus hati-hati ya, karena bisa jadi dia langsung naik ya. Namun ini masih kita lihat, perhatikan. Kemudian BTC USD ya. Kemarin kita ada garis di area sini. Ini pertama kita sempat garis ini, namun dia naik lagi. Kemudian dia membuat market structure shift di sini. Dia membuat lagi market structure break. Kemudian kembali lagi di area ini, dia ngambil area fair value gap. Ya. Jadi ini sebenarnya areanya. Oke. Kalau di daily di M30 ini adalah areanya. Ya. Biasanya kita turunin dikit ya, karena kadang nggak keambil. Meskipun area ini diambil tapi nyentuh sedikit. Kalau untuk spread biasanya nggak kena ya, ini di respect. Kemudian XTI ya, kalau kita perhatikan di TF besar ini dia ambil area fair value gap di sini kemudian turun, dan di sini ada gap. Kita lihat di area sini ya, area sini nanti bisa cari konfirmasi sell di area sini. Jika ini diambil kemudian membentuk konfirmasi sell ya. Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.